Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global, yang merupakan materi IPA SMP kelas 7 bab 10 semester 2. Yang berhubungan dengan pemanasan global itu ada efek rumah kaca, kemudian penyebab dari pemanasan global, dampak pemanasan global, dan cara penanggulangan pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Gas rumah kaca adalah kelompok gas yang berfungsi menjaga kestabilan suhu di permukaan bumi agar bumi tetap hangat. Nah, adapun contoh dari gas rumah kaca adalah yang pertama karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, transportasi, dan pertanian. Kemudian yang kedua ada metana atau CH4 yang dihasilkan dari pembakaran biomasa, pertanian, dan pembuangan akhir sampah. Yang ketiga ada nitroksida atau N2O yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dari industri dan pertanian. Kemudian yang keempat klorofluorokarbon CFC. Jadi ada 3 jenis unsur. Di sini ada klorin, ada fluor, dan ada karbon yang dihasilkan dari industri manufaktur, dari industri pendingin atau freon, dan dari penggunaan aerosol. Nah, ini penjelasan dari efek rumah kaca. Di sini ada sinar matahari yang dipancarkan ke bumi. Ini atmosfer ya, dari ini permukaan bumi, kemudian ini atmosfer. Nah, kemudian yang ini yang garis tipis bagian luar ini adalah gas rumah kaca. Nah, sinar matahari masuk melalui atmosfer, kemudian diserap oleh bumi sehingga bumi menjadi hangat. Nah, kemudian di sini ada juga sinar matahari yang dipantulkan keluar dari atmosfer. Jadi sebagian panas sinar matahari dipantulkan oleh bumi dan keluar dari atmosfer. Ya. Nah, kemudian ada juga ketika dia dipantulkan oleh permukaan bumi, dia tidak keluar atmosfer, tapi sebagian ditahan oleh gas rumah kaca sehingga balik lagi ke permukaan bumi, sehingga akan membuat suhu bumi tetap hangat. Nah, ini dari fungsi gas rumah kaca untuk agar bumi tetap hangat. Nah, ini efek rumah kaca merupakan proses alami yang menjaga bumi tetap hangat dan membuat kehidupan tetap berlangsung di bumi. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi sangat dingin sehingga es dapat menutupi seluruh permukaan bumi. Efek rumah kaca terjadi karena di atmosfer terdapat gas-gas rumah kaca yang tadi ya, yang ada karbon dioksida, ada metana, ada N2O, dan ada CFC. Nah, berikutnya pemanasan global. Apabila konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer meningkat, maka gelombang panas yang dipantulkan oleh bumi makin banyak diserap oleh atmosfer. Akibatnya, suhu permukaan bumi akan terus naik. Peningkatan suhu bumi inilah yang dinamakan dengan pemanasan global atau global warming. Peningkatan suhu bumi secara menyeluruh. Nah, adapun penyebab dari pemanasan global itu yang pertama emisi CO2 atau karbon dioksida tadi ya, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi atau pemancaran CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi.
Kemudian yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Ini di kutub utara ya, di mana di kutub utara itu terdapat bongkahan-bongkahan es. Nah, di bawahnya itu banyak mengandung gas metana. Kemudian yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin atau AC misalnya. Kemudian yang keempat, meningkatnya penggunaan pupuk kimia di dalam bidang pertanian. Itu yang bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi masih berhubungan dengan gas rumah kaca juga tadi. Nah, sekarang dampak pemanasan global. Yang pertama ada perubahan iklim atau iklim yang tidak stabil, kemudian mencairnya es di kutub, kemudian meningkatnya kasus gelombang panas, yang keempat gangguan kehidupan di laut, dan yang kelima gangguan ekologis. Kita bahas yang pertama, yaitu perubahan iklim, yaitu merupakan berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain perubahan suhu dan distribusi curah hujan yang menyebabkan dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Contohnya dampaknya misalnya terjadi perubahan pola curah hujan. Ya, misalnya biasanya Januari, Februari itu hujan, tapi pada waktu tertentu tidak terjadi hujan. Nah, itu ada perubahan pola curah hujan. Di Indonesia berbeda-beda di setiap tempat kapan waktunya hujan gitu ya. Kemudian peningkatan frekuensi bencana alam, peningkatan laju penularan penyakit, dan penurunan keanekaragaman hayati atau makhluk hidup. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Peningkatan suhu bumi yang terjadi secara terus-menerus telah mencairkan sejumlah besar es yang melapisi sebagian besar Antartika. Akibatnya, permukaan air laut di seluruh dunia mengalami kenaikan ya, karena esnya mencair, jadi volume air bertambah sehingga permukaan air laut mengalami kenaikan. Banyak wilayah pantai yang mengalami bencana banjir, erosi, hilangnya daratan, dan masuknya air ke laut wilayah air tawar. Sementara itu, naiknya permukaan air laut juga dapat menenggelamkan kota-kota di tepi pantai dan negara kepulauan kecil. Contohnya Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Nanti kalau es mencair, permukaan air laut naik, maka banyak pulau-pulau yang tenggelam. Berikutnya meningkatnya kasus gelombang panas, yaitu salah satu dampak dari pemanasan global yang diakibatkan oleh peningkatan suhu udara yang mencapai 40 derajat Celcius sampai 51 derajat Celcius. Akibatnya banyak makhluk hidup yang mengalami kematian karena dehidrasi atau kekurangan air. Contoh di sini misalnya karena suhu yang naik atau sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan air minum karena banyak mengeluarkan air ya dari tubuh kita. Kalau kepanasan berkeringat sehingga perlu diganti dengan air lagi sehingga banyak membutuhkan air minum. Kemudian ini orang Pakistan tidur di lantai untuk mendinginkan badannya ya, karena kepanasan. Kemudian orang berenang di siang hari karena kenaikan suhu. Mereka ingin mendinginkan badannya, berenang di siang hari. Kemudian yang keempat, gangguan kehidupan di laut. Peningkatan suhu air laut menjadi lebih tinggi, mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang atau disebut pemutihan karang. Pada proses ini, karang-karang melepaskan ganggang yang memberikan warna dan makanan pada karang, sehingga karang menjadi putih dan mati. Ya.
putih karena tadi ganggangnya yang berwarna-warni dilepaskan ya karena panas tadi. Kemudian makanannya juga hilang, akhirnya dia berwarna putih dan mati. Kemudian peningkatan suhu air laut juga mempermudah penyebaran penyakit-penyakit yang sangat mempengaruhi kehidupan di dalam laut. Yang berikutnya gangguan ekologis atau lingkungan ya. Suhu bumi meningkat menyebabkan kekurangan makanan dan habitat terganggu, sehingga makhluk hidup migrasi atau berpindah. Kalau berpindah ke tempat baru maka dia akan menyesuaikan diri ya, atau adaptasi ulang dengan tempat yang baru. Nah, kalau dia tidak mampu beradaptasi maka dia akan mati, sehingga akan terjadi penurunan keanekaragaman hayati. Contoh ini migrasi burung ya. Jadi dia berpindah tempat karena tempat yang dia tempati sudah tidak nyaman, jadi mencari tempat yang lebih nyaman atau lebih baik. Nah, sekarang cara penanggulangan pemanasan global. Yang pertama dengan penghematan energi, yang kedua dengan penggunaan energi terbarukan, yang ketiga pengelolaan sampah secara tepat, dan yang keempat pencegahan kerusakan hutan. Yang pertama penghematan energi, yaitu dapat dilakukan dengan cara tidak digunakan, kemudian mengganti lampu dengan lampu yang hemat energi, menggunakan alat transportasi umum jika bepergian jauh, dan menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda jika berpergian dekat. Kemudian menggunakan mesin-mesin industri yang mempunyai daya rendah ya, sehingga penggunaan energinya rendah. Kemudian menggunakan alat elektronik secara bijaksana. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan. Penggunaan energi dari bahan bakar fosil lama-kelamaan akan habis ya, karena tidak terbarukan ini ya, tidak bisa diperbaharui yang bahan bakar fosil ini. Ya, sedangkan pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Selain itu energi dari bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca yang banyak. Jadi ya, kalau gas rumah kacanya terlalu banyak maka akan menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu diperlukan upaya dalam rangka menemukan energi pengganti yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan faktor kondisi alam yang menguntungkan sehingga dapat diciptakan energi terbarukan seperti pemanfaatan energi air. Ini melimpah kan. Kemudian energi matahari, energi angin, energi panas bumi, dan energi nuklir. Yang berikutnya pengelolaan sampah secara tepat. Ya. Sampah B3 ya, dapat diatasi dengan membuangnya dalam wadah tersendiri. Ini yang beracun ya, bahan berbahaya dan beracun B3. Kemudian sampah organik maupun sampah anorganik dapat dilakukan dengan tindakan reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, kemudian replace mengganti, dan composting dijadikan sebagai kompos. Contoh di sini misalkan ini kotoran sapi dijadikan sebagai biogas. Ya. Jadi gas yang dihasilkan dari sisa kotoran makhluk hidup, sehingga bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian ini ada tas anyaman dari plastik bekas ya. Ini berarti mendaur ulang ya, dari bahan bekas kemudian dibikin benda-benda atau barang-barang yang bisa digunakan dalam bentuk lain. Kemudian yang berikutnya pencegahan kerusakan hutan, yaitu dengan cara penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi ya. Kemudian memberlakukan sistem tebang pilih ya.
Jadi kalau untuk menebang pohon itu dipilih ya, tidak semua ditebang. Kemudian memberlakukan sistem hukum yang ketat terhadap penebangan liar. Ini pemerintah biasanya yang membuat peraturan. Kemudian membatasi jumlah pohon yang akan ditebang. Ini hampir sama dengan tebang pilih tadi. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan, ya, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.